Halo semuanya, selamat datang di Aiza Iconic Podcast. Podcast ini dipersembahkan oleh Aiza Plus Community by Eleganza, tempat arsitek, desainer interior, dan kontraktor berbagi inspirasi serta insight tentang dunia desain dan material modern. Aiza Iconic menghadirkan obrolan yang ringan tapi bermakna tentang bagaimana para profesional desain modern melihat tren, teknologi, dan kreativitas dalam menciptakan ruang. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menjadi bahasan utama seorang arsitek karena setiap keputusan soal material itu bisa mengubah rasa dan karakter dari sebuah desain. Dan di sini sudah hadir bernama Kak Nadine, punya banyak pengalaman dalam menangani proyek dengan karakter material yang kuat. Di sini langsung saja kita sambut ya. Halo Kak Nadine. Halo Dita. Kak Nadine saat ini lagi sibuk apa Kak? Saat ini kami sedang mengerjakan proyek residensial dan office. Oh gitu ya Kak. Lebih ke sibuk di office juga ya Kak ya? Ya. Baik. Kalau untuk ngomongin soal material Kak, kadang orang awam memikirnya itu cuman urusan finishing saja. Padahal bagi arsitek pemilihan material seringkali dimulai bahkan sebelum bentuk bangunan terbentuk ya Kak ya. Tuh. Aku ada sedikit pertanyaan Kak, apakah material jadi bagian dari konsep desain sejak awal atau menyesuaikan di akhir saja? Kayaknya cukup sulit ya. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau saya pribadi biasanya mendesain itu based on gitu ya. Yang paling pertama pembuatan konsep desainnya itu selalu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan ruang. Karena buat saya fungsi itu mendasari semua hal berikutnya gitu ya. Jadi dalam mendesain yang paling pertama itu semua fungsinya harus terakomodir dengan baik. Karena tiap proyek kan pastinya akan memiliki fungsi general tapi juga punya fungsi-fungsi spesifik. Pertama itu. Yang kedua, ketika ditanya bagaimana dampak material atau dampak konsep terhadap material gitu ya, itu dua arah sih gitu. Jadi ketika kita mikirin konsepnya, biasanya kita udah ngebayangin nih ruang yang kita ingin terbentuknya gitu ya, berdasarkan konsep kita seperti apa. Nah pada saat kita membayangkan ruang itu tercipta, otomatis dalam bayangan itu sudah ada nuansa gitu ya, sudah ada atmosfer yang kita pengen tampilkan. Nah tentunya itu akan sangat dipengaruhi oleh material. Oh baik. Jadi bisa dibilang saling mempengaruhi sih gitu. Dan apakah dari awal sekali sudah dimunculkan rasa material itu, bisa iya bisa. Itu berarti biasanya memulai proses pemilihan itu memang harus ada konsepnya dulu ya Kak. Kalau untuk kalian klien punya profesi tertentu Kak, bagaimana cara Kak Nadine mengembangkan idealisme desain dan keinginan mereka? Ini agak tricky nih. Karena yang namanya klien gitu ya, apalagi kita menciptakan ruang untuk mereka tinggali, untuk mereka beraktivitas di dalamnya. Jadi memang kebutuhan mereka, balik lagi requirement mereka itu yang harus menjadi nomor satu sebetulnya. Tapi kadangkala, apalagi di banyak orang awam gitu ya, kadangkala mereka tuh belum kebayang bahwa ada requirement tertentu yang mungkin tidak pas untuk dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Apalagi dengan konsep desain yang sangat kuat misalnya gitu ya. Terus itu yang menjadi tricky dalam upaya kita sebagai arsitek atau sebagai desainer menjembatani gitu loh kebutuhan mereka dengan kondisi ruang yang tercipta nantinya gitu ya. Maksudnya kadang ada kondisi ruangnya kecil tapi kliennya tuh pengennya ada ini, ada itu gitu, banyak gitu. Sementara ketika kita sudah dapat membayangkan bahwa ketika ruang itu tercipta dan semua requirement itu dipenuhi, ini udah pasti ruangnya bakalan jadi nggak enak, nggak nyaman, atau malah jadi nggak fungsional gitu. Nah, itulah tricky-nya di situ sih memang. Jadi memang
harus pelan-pelan bertahap dan sabar menjelaskan ke kliennya gitu. Paling tidak kliennya mengetahui konsekuensi. Kalau misalnya semua keinginan mereka kita penuhi, akan ada dampaknya, akan ada konsekuensinya. Nah, paling tidak mereka memahami. Cukup menarik ya Kak ya. Berarti kesimpulannya mendesain based on sangat dipengaruhi kebutuhan orang ya Kak ya. Fungsi dan kebutuhannya yang baik, sedangkan dampak biasanya tuh arsitek sudah mempertimbangkan dengan matang tentang pemilihan konsep dan material seperti itu ya Kak ya. Ya, betul. Betul. Untuk kebutuhan klien tetap nomor satu, terkadang klien juga masih banyak rekrutmen yang mereka belum paham gitu ya Kak. Iya, mungkin bukan belum paham ya, tetapi karena ya itu tadi kan bukan di bidangnya mereka. Oh, Jadi iya. mereka punya kebutuhan, mereka punya requirement, tapi sebagai arsitek kita tentunya lebih memahami gitu bahwa ruangan ini tidak cocok misalnya, atau tidak cukup, atau tidak sufficient, banyak hal gitu yang mungkin tidak pas dengan mereka. Nah, balik lagi tadi kalau soal idealisme, ada hal-hal tertentu yang mungkin sebagai seorang arsitek, khususnya bagi para arsitek idealis gitu ya, ada hal-hal yang tidak bisa, ini memang wajib ada. Kalau ini nggak ada, ya konsep desainnya buyar gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau saya pribadi tidak sekaku seperti itu sih gitu, karena balik lagi menurut saya lebih ke requirement-nya yang diutamakan. Jadi saya lebih kepada menjaga supaya jangan sampai fungsi-fungsi utamanya malah nggak terakomodir gitu. Baik Kak, cukup menarik ya Kak Nadine ya. Berarti untuk klien itu memang kita sebagai arsitek yang harus mendalami ya Kak, kebutuhan serta material-material untuk klien tersebut ya Kak. Pembahasan pertimbangan logis Kak dan teknis arsitek dalam memilih material. Kalau kita bicara memilih material, tentu bukan cuma soal warna atau tampilan, ada banyak faktor lain yang dipertimbangkan seorang arsitek gitu kan. Untuk pertanyaan pertama, aku mau coba tanya nih sama Kak Nadine, 3 hal utama yang Kak Nadine perhatikan ketika menilai sebuah material itu seperti apa Kak? Cuma boleh 3 ya? Memang ada banyak ya Kak ya? Pada saat pemilihan material, yang pasti pertama adalah kesesuaian dengan konsep desain. Itu udah pasti. Maksudnya kita pada saat membuat konsep desain itu paling tidak kita kan sudah punya gambaran kita ingin nuansa yang dihasilkan seperti apa. Paling gampang misalnya, memang warna dan tekstur gitu ya. Tapi ada juga glossy dan matte gitu kan. Terus ukuran kayak gitu. Jadi itu sebenarnya semuanya tuh udah kayak otomatis embodied gitu ya di dalam pemilihan material. Jadi pada saat kita ngelihat bidang, kita pengen meletakkan material apa di situ, biasanya tuh udah kebayang gitu. Oh, dengan ukuran segini, dengan tipe warna yang seperti ini, dengan finishing seperti ini. Gitu. Jadi mungkin yang pertama itu justru tipe materialnya itu sendiri. Artinya tadi warna, tekstur. Biasanya itu yang jadi pertimbangan pertama, dan kaitannya sama konsep gitu ya, sama konsep desain. Pertimbangan yang kedua itu masuk ke teknis nih, lebih kepada stoknya ada apa enggak. Oh gitu ya. Ini ada di mana gitu kan ya. Jangan sampai pada saat kita udah milih, udah di ACC, terus tiba-tiba barangnya mungkin baru masuk tahun depan misalnya gitu kan, sementara proyeknya lagi butuh cepat. Atau karena proyeknya memang akan makan waktu sampai tahun depan, kita justru nggak apa-apa memilih material yang seperti itu. Terus yang ketiga, harga pastinya. Nah, di antara ketiga ini juga, dalam pemilihan materialnya, menurut saya itu penting juga ketersediaan barang untuk kita lihat. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita memilih dari katalog atau Instagram misalnya gitu ya, atau internet, kan kita nggak ngeliat langsung barangnya nih. Jangan sampai begitu barangnya datang, kita nggak tahu, kita langsung di-apply gitu ya, udah inden lama, begitu datang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih prefer dengan barang-barang yang memang aku sudah lihat aslinya. Gitu. Oh, gitu. Baik. Biasanya untuk kendalanya tuh di bagian apa sih Kak? Kalau untuk 3 bagian itu? Kalau
yang sesuai dengan konsep tuh biasanya gini, kita pengennya nih warnanya agak orange dikit tapi banyak coklatnya misalnya gitu. Gitu. Nah terus ternyata di berbagai opsi yang ada nggak ada yang mendekati apa yang kita inginkan. Nah paling itu sih yang kalau kita ngotot harus sesuai dengan konsep kita. Jadi untuk hal yang seperti itu tentunya arsitek harus ngalah ya. Jadi harus mana yang terdekat sama yang kita ada di bayangan kita, itu yang kita pilih. Kalau tantangan yang berikutnya mungkin soal ukuran gitu. Jadi kadang kita pengen yang slabnya besar gitu kan ya, tapi ternyata secara teknis tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam rumah itu atau kantor itu gitu. Mau nggak mau tetap harus dipotong-potong misalnya untuk dibawa ke lantai sekian. Jadi ukuran itu sebenarnya matters banget gitu ya, sangat mempengaruhi juga. Terus yang ketiga itu tadi ketersediaan dan harga. Kadang ini nih material yang udah paling cocok deh, tapi harganya Gitu. iya, harganya ternyata tidak masuk ke budgetnya klien misalnya gitu. Nah itu juga kan jadi pertimbangan. Jadi ketiganya memang cukup dipertimbangkan ya Kak ya? Iya, jadi aspek-aspek penting. Iya, sangat-sangat penting ya. Kalau untuk proyek residensial dan komersial, apakah pendekatannya berbeda Kak? Pendekatan desainnya ya? Iya. Tentunya berbeda sih. Kalau proyek residensial atau rumah tinggal, apartemen gitu ya, unit apartemen, di mana kita berhubungan langsung dengan satu orang owner atau pemilik, kita bisa banyak mengolah gitu. Maksudnya artinya kita tahu persis requirement-nya dia seperti apa. Kebutuhan itu munculnya dari kebiasaan dia yang bagaimana. Sehingga dalam pendekatan desainnya tentu kita bisa lebih detail gitu ya. Terus kita mungkin bisa banyak juga diskusi dengan kliennya langsung. Nah kalau dengan komersial biasanya ini balik lagi tergantung besaran proyeknya. Ada proyek-proyek kantor yang mungkin owner pemilik kantornya itu sendiri berkomunikasi langsung dengan arsiteknya, tapi ada yang melalui tim khusus atau staffnya gitu. Nah ini yang agak perlu hati-hati karena kita harus menerjemahkan melalui terjemahannya orang gitu misalnya gitu. Dan ada juga yang misalnya banyak nih ownernya gitu, owner yang A maunya ini, B maunya ini gitu. Nah itu juga harus sesuatu yang harus kita sikapi dengan cermat gitu. Baik. Kalau untuk Eleganza sendiri nih Kak, dikenal punya banyak pilihan material yang premium. Bagaimana pengalaman Kak Nadine menggunakan produk-produk dari Eleganza? Produk-produk Eleganza itu menurut saya baik ya secara kualitas dan secara pilihan. Dan saya kan kemarin dapat info kita datang ke acara temu desainernya Eleganza ya, akan datang material-material baru lagi. Jadi aku appreciate banget untuk itu. Secara kualitas dan secara ukuran kan memang ada beberapa yang memang unik ya, kayak mozaiknya dia itu unik gitu kan. Kita pernah pakai juga di hotel, ada hotel, boleh disebutin ya ini ya, di Jakarta mungkin ya, salah satu hotel di Jakarta. Di Jakarta yang menggunakan material itu dan tampilannya tuh memang langsung merubah suasana sekali gitu ya, sehingga dampak yang diharapkan timbul dari penggunaan material yang khusus seperti Eleganza jadinya tercapai gitu. Kemudian slabnya yang slab besarnya gitu, kemudian tilesnya juga yang 100 kali 100 ya, waktu itu yang kita pakai 120 kali 240 itu juga memuaskan lah gitu buat klien kami. Aku bisa simpulkan ya, konsep desain itu mau seperti apa konsepnya, mulai dari warna, ukuran, mempertimbangkan pilihan material atau konsep. Terus yang kedua adalah teknisi seperti kesediaan stok, juga timeline project seperti itu ya Kak. Untuk yang ketiga itu harga. Untuk harga, kesediaan barang, serta mempertimbangkan dengan detail mengenai aspek dan barang-barang yang sudah kita lihat seperti itu ya Kak ya. Namun jika ketersediaan material tidak ada, maka arsitek harus segera mencari alternatif yang mendekati dengan konsep seperti itu Kak. Betul. Sedangkan untuk ranah komersial, kita juga harus perlu hati-hati dengan komunikasi dan stafnya atau arsiteknya
mereka juga biasanya bukan dari owner langsung ya Kak. Jadi Iya. keterlibatannya cukup banyak ya Kak. Betul. Untuk membahas pengalaman nyata dan peran showroom di era digital, sekarang hampir semua material bisa dilihat secara digital, bahkan lewat rendering atau IR. Tapi apakah pengalaman langsung di showroom masih sepenting itu untuk arsitek? Kita coba langsung tanya ke Kak Nadine ya Kak. Apa yang biasanya Kakak ketika datang langsung ke showroom seperti Eleganza, menurut Kakak Eleganza tuh seperti apa Kak? Saya sangat mengapresiasi showroom Eleganza karena sangat nyaman untuk kita melihat-lihat ya. Kemudian nyaman juga untuk kita berlama-lama gitu loh. Jadi nggak yang buru-buru harus nggak enakan gitu. Jadi enak banget, nyaman banget untuk memilih di sini. Kondisinya apakah masih relevan atau tidak kita ke showroom untuk melihat langsung barangnya, buat saya pribadi sangat relevan. Jadi saya nggak bisa tuh melihat material based on tampilan di layar atau brosur misalnya gitu, karena rasanya beda. Kadang kita harus memegang, harus merasakan gitu ya, menyentuh teksturnya, terus ngerasain warnanya gitu, karena biar bagaimanapun begitu masuk ke screen atau layar dan masuk ke paper gitu ya, ke katalog kertas, itu tetap aja beda sama tampilan yang kita mau lihat gitu aslinya gitu. Dan juga beberapa banyak tekstur ya Kak ya untuk granit gitu ya. Efeknya lampu terhadap material juga kan beda gitu. Jadi memang sebaiknya sih tetap melihat barang aslinya. Oke. Teknologi digital seperti visualisasi 3D membantu dalam proses pemilihan material Kak? Kalau dalam proses pemilihannya, jujur kalau buat aku tidak. Tapi kalau dalam proses presentasi ke kliennya iya. Paling tidak kita bisa memberikan gambaran kepada klien aura atau atmosfer ruangan yang kita mau ciptakan gitu kan ya, kita mau bentuk. Tetapi itu pun biasanya saya bawa materialnya langsung juga ke kliennya, sehingga kliennya bisa lihat. Karena kadang meskipun di 3D-nya bagus banget gitu kan ya, tapi begitu ngelihat barangnya kadang orang kok gini gitu. Menurut Kak Nadine sendiri, apa yang tidak bisa digantikan oleh katalog digital Kak? Sampel gitu. Digantiin. Jadi sampel tetap harus ada. Karena penting ya kayak dari segi warna dan tekstur. Betul. Buat kliennya melihat langsung. Selain barang digital, kita juga harus ada sampel ya kayak untuk bisa melihat langsung seorang arsitek di mana membuat presentasi kepada klien seperti itu. Oke. Untuk memberikan kesimpulan dan inspiratif di akhir episode, kalau dari Kak Nadine sendiri ada rangkuman atau kalimat apa ya? Mungkin lebih kepada sharing aja kali ya. Boleh. Jadi makasih banget untuk Eleganza yang sudah mengundang saya dan kerjasamanya selama ini untuk beberapa proyek kami. Kami sudah menggunakan material-material dari Eleganza. Kami disupport penuh gitu ya, dari pemilihan material, kesiapan sampel gitu ya, terus bolak-balik minta ini minta itu gitu ya, sampelnya ganti lagi gitu, apa mozaiknya kurang atau apa gitu. Kami sudah disupport, kemudian sampai pada finalnya pengiriman barang dan lain-lain, meskipun itu di luar kota gitu ya, komunikasinya sangat baik. Jadi kami berterima kasih sekali. Untuk kedepannya kami saya dan teman-teman mengucapkan selamat untuk produk-produk baru yang akan datang ya. Kemarin pas kumpul arsitek di Eleganza sudah diinformasikan akan ada barang-barang baru, produk-produk baru yang akan datang, lebih banyak di interior ya, panel-panel baru. Selamat, semoga sukses, semoga maju terus untuk dunia arsitektur dan interior Indonesia. Selamat juga untuk Kak Nadine, semoga sukses, lancar dan usahanya di office ya Kak ya. Terima kasih banyak untuk Kak Nadine atas waktunya dan insight hari ini. Buat teman-teman arsitek, desainer interior dan kontraktor yang ingin eksplor lebih jauh tentang material yang berkualitas,
dan inspirasi desain, langsung datang ke showroom Eleganza, Eleganza Tail Indonesia dan gabung di Eza Plus Community. Saya Dita pamit dari Eza Iconic Podcast, inspiring in art dan insight. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.